Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Ya, jadi ini adalah mobil Toyota Celica TA22 balap retro ya. Kebetulan saya sangat mengidolakan mobil ini. Tapi saat ini mobil ini sudah pensiun. Artinya ownernya sudah mempunyai mobil balap yang baru. Kebetulan pembalapnya adalah seorang sahabat saya juga. Nah, hari ini saya akan ngobrol dengan beliau. Kayaknya mobil yang balap yang barunya ini itu prestasinya bahkan lebih bagus dari mobil lamanya beliau ini. Yuk kita temui beliau sama-sama. Nama saya Heru. Jadi nama lengkap saya sebetulnya Bambang Heru Purnomo, tapi orang biasa panggil saya Heru. Sebetulnya kalau pembalap, saya itu pembalap hanya untuk happy ya. Jadi saya senangnya itu ngutak-atik mesin. Jadi kalau kita bisa nyetel mesin sendiri, terus mesin itu bisa awet di balap, kalau menang tuh bonus. Yang penting happy, saya udah senang banget. Jadi kalau dibilang mekanik, ya mekanik tapi hobi gitu. Jadi hanya untuk ngerjain mobil sendiri sama teman-teman saja. Jadi saya nggak cari uang dari ngulak-ngalik mesin. Dari kecil karena ayah saya juga suka mobil, jadi dari zaman muda aja saya sudah boleh dibilang senang mobil, terutama mobil sport yang zaman dulu itu ngetren, itu ayah saya suka jadi dia beli. Jadi menurun ke saya lah sampai sekarang. Mobil di belakang saya ini Daihatsu Charman aslinya. Charman tuh aslinya 4 pintu, tapi waktu saya beli sama yang pemilik lama sudah dibikin 2 pintu karena juga bekas dipakai balap. Jadi pemilihan Charman ini, sebelumnya saya pakai mobil Celica yang ada di belakangnya mobil ini, itu lama, saya pakai itu cukup lama. Terakhir Mas Safar bilang, itu mobil udah harganya udah lumayan, sayang untuk dipakai balap. Dia kasih saya mobil Charman ini, yang harganya relatif murah, tapi kaki-kaki basic desain kaki-kakinya itu sama dengan Toyota i86. Jadi sudah cukup stabil untuk di sirkuit, perubahannya tidak banyak. Jadi kita memodifikasinya itu tidak perlu biaya mahal. Jadi di belakang ini yang saya ganti itu kaki-kaki, belakang aja gardan saya tetap menggunakan Mitsubishi karena dia lebih lebar treknya. Dan pemilihan untuk final gearnya juga cukup banyak. Jadi saya biasa lihat dari RPM mesin, lihat dari panjang trek. Saya sesuaikan supaya mesin ini awet, nggak usah terlalu tinggi lah horsepowernya, tapi bisa awet. Bisa kalau saya balap yang terakhir itu satu mesin bisa 3,5 ton lah kira-kira. Baru kita overhaul lagi. Overhaul cuman nggak parah, cuman ganti ring. Udah kita pasang lagi.
Jadi karena saya balap dan mekanik, jadi tahulah mesin itu di mana sampai awet itu. Kalau engine saya menggunakan 4AG 16 klep, sama yang dipakai sama Corolla Twin Cam GTI yang tahun 91-92. Engine itu saya pakai di mobil ini, tetapi kan engine itu pakai menggunakan injection, sedangkan regulasi balap retro yang saya ikutin ini tidak boleh menggunakan injection, tidak boleh menggunakan ECU. Jadi saya kembali ke karburator, saya menggunakan karburator Weber 45, ukuran 45. Cam saya pakai 302 sama 310. Selainnya piston pakai Honda saya. Selainnya ya standarnya aja dari engine 4AG 16 klep ini. Ya, kita ikutin regulasi. Kalau rem yang depan saya menggunakan Toyota Alteza. Yang belakang saya menggunakan BMW E36. Jadi saya kawin-kawinin sendiri karena kita di sini cukup ada engineering yang kerja di sini cukup bagus, bisa kerjain sendiri semua. Jadi semua kerjain di grup Ecuri Cinere ini, lengkaplah alat-alat untuk bisa mengerjakan mobil balap ini. Suspensi yang depan saya menggunakan tin, yang belakang kita adopt dari D2, tapi ya sudah dimodifikasi sendiri lah, karena kita menggunakan barang-barang bekas supaya murah. Jadi kadang-kadang kita udah rebuild semua. Ini suspensi tidak ada yang kita beli asli baru, tidak ada. Jadi semua rebuild, dari apa yang bekas rusak kita perbaiki lagi, kita pasang lagi. Botsling di belakang saya pakai botsling, itu ada sistem supaya aslinya dia bukan botsling. Kita supaya suspensi belakang tuh naik turunnya bareng. Itu yang diterapkan di mobil Alfa Romeo, kita terapkan juga di mobil Jepang ini. Dan bikin sendiri di workshop kita sendiri di Ecuri Cinere. Begini, soalnya ini saya di belakang ini menggunakan gardan yang lebar, gardannya pickup Mitsubishi. Sehingga kalau pakai pelak yang lebar juga, bannya lebih keluar dari bodi. Regulasi di balap retro tidak boleh ban lebih keluar dari bodi. Jadi nggak mau harus kita bikin over fenders untuk menutupi roda. Pintunya juga saya rubah jadi 2 sekalian, nah, jadi maksudnya sekalian aja udah dibobok-bobok sekalian. Jadi hanya regulasi yang harus ban itu tertutup sehingga saya bobok. Waduh, balap waktu yang saya ya waktu pertama balap saya masih zaman di Ancol dulu ya. Itu saya pernah menggunakan Corolla DX, pernah menggunakan Toyota Kijang. Dulu ada kelas pickup ya, waktu balap dulu ada kelas pickup pakai Toyota Kijang. Nah, setelah itu saya stop, setelah kerja saya stop. Itu waktu balap saya sekitar awal tahun 80-an. Saya kerja, saya stop, mulai balap lagi, diajak sama Mas Safar. Dia pertama menggunakan Alfa Romeo Giulia. Engineering sendiri, semua sendiri. Jadi itu mobil saya coba. Itu mobil sama sekali tidak enak waktu itu. Sama sekali tidak enak. Dan saya bilang, Far, kamu bisa pakai balap kayak begini nih, saya bilang. Akhirnya kita develop, saya ketarik, saya ikut jadinya. Saya pertama pakai BMW 320. Saya ikut, kita sama-sama balap, sama-sama develop sendiri. Sampai berkembang sampai saat ini. Jadi mobil Charman ini saya pakai di tahun 2018 menggantikan mobil Celica. Barang-barang dari Celica itu saya pindahin semua, mulai dari engine, kaki-kaki yang bisa saya pindahin ke Charman ini. Jadi sejak itu baru saya pakai sini, dan kesan saya mobil ini sangat stabil. Mungkin karena treknya lebar ya. Jadi di tikungan segala macam jauh sama yang Celica sebelumnya. Tapi masih kendala saya di hujan. Saya kalau hujan agak takut. Selalu saya hujan itu, nggak tahu, saya ada handicap di hujan lah pokoknya. Seorang udah tahu kalau ada hujan, wah Heru pasti di belakang katanya. Jadi memang saya belum menemukan feel-nya kalau hujan itu gimana gitu.
Di mobil ini, pengalaman saya yang paling berkesan itu tidak pernah membawa problem ke saya. Dari awal saya balap menggunakan mobil ini boleh bilang tidak ada rongrongan. Saya tidak pernah nabrak, tidak pernah masuk ke gravel pun saya tidak. Jadi ini mobil menurut saya sangat enak dipakai. Dan ini mungkin nanti sebagai contoh untuk mobil-mobil balap yang lainnya akan kita bikin. Saya akan coba nanti biar bukan saya aja yang pakai mobil ini, tapi mungkin Mas Safar saya suruh coba juga pakai ini. Walaupun dia anti mobil Jepang, tapi akan saya paksa juga, lu cobalah mobil ini, biar tahu rasanya bedanya gitu antara mobil Jepang dengan mobil Eropa. Gitu. Ini mobil cukup enak. Kesan saya sangat puas dengan Charman ini. Ya, prestasi saya di mobil ini alhamdulillah di kelas 1600 sih kebanyakan saya pasti naik podium. Jadi tapi itu ya karena apa ya, saya juga nggak mengharap, saya nggak ngoyo lah, pokoknya saya santai aja. Yang penting saya happy, fun, supaya mesinnya juga awet, kitanya juga nggak terlalu stres balapnya. Yang penting happy, bisa sama-sama teman-teman ikut balap. Jadi kalau bonusnya ya alhamdulillah bisa naik podium gitulah dengan mobil ini. Dan banyak, dan hampir kalau balap selalu saya naik podium dengan mobil ini. Kalau untuk sekarang, anak-anak sekarang ya, anak-anak muda sekarang ini penggemar mobil sangat banyak. Mereka menyukai mobil yang retro sekarang. Saat ini kayaknya mereka tidak membeli mobil baru, mereka mobil yang tua-tua mereka bangun. Dan saya sangat menyetujui cara berpikir mereka. Mereka mengolak, mengulik, tidak lari ke hal yang negatif. Mereka positif sekali. Dan kalau di dunia balap, memang balap retro yang dulu kita bilang murah, sekarang ternyata tidak bisa murah lagi. Karena peralatan-peralatan retro cukup mahal. Tuner retro sudah mulai menipis. Jadi ada rencana kita ini sama Mas Safar untuk retro itu boleh menggunakan injection. Sekarang sudah mulai kita, tapi kelasnya berbeda. Injection boleh menggunakan ECU. Sekarang ECU juga udah murah dan lebih gampang nyetelnya. Kalau mobil-mobil retro kayak gini mesti karburator, itu yang bisa nyetel, yang punya spuyer hanya orang-orang tertentu, tuner tertentu, dan harganya nggak murah. Kalau menggunakan ECU hampir rata-rata semua bisa, gampang lah menggunakan komputer udah bisa, mereka nggak ada susahnya gitu. Jadi kita harus mengikuti tren untuk menggunakan injection juga kembali. Jadi yang karburator mungkin suatu saat akan tertinggal. Dan anak-anak sekarang udah mulai ngerti. Mereka kalau retro mahal, mereka cari ke injection. Maka itu kita akan mencoba balap mobil-mobil retro menggunakan injection. Nama saya Zafar Itham. Hubungan saya dengan Om Heru ya, karena kita sama-sama penggemar mobil, jadi biasanya tuh cepat ketemu titik-titik interest yang sama cepat kan. Nah terus akhirnya jadi kita sering ketemu, sering diskusi, dan sama-sama suka untuk membahas masalah teknis gitu loh. Cuman bedanya saya seneng baca-baca doang, kalau Mas Heru seneng praktek dan baca gitu. Kalau dia praktisi dan pakar, kalau saya coba-coba baca saja, karena dulu saya nggak punya fasilitasnya gitu loh. Nah dari situ loh kita akhirnya jadi rutin ketemu gitu, jalan sama-sama, dan kalau ada
hal-hal yang berkaitan dengan aspek teknis mobil suka diskusi sama-sama gitu loh. Ada mobil baru keluar misalnya, ini begini speknya kayak begini gitu. Nah, itu bisa nyambung ceritanya. Nah, asal muasalnya dari situ, Mas. Jadi kalau kolaborasi saya dengan Om Heru itu ya tadi berkembang dari asal perkenalan dan sesama minat untuk masalah teknis. Terus ada kita waktu itu perbaiki satu mobil gitu ya. Nah, mobil kan Om Heru kan suka ngerjain di rumah sendiri. Ya. Ngerjain di rumah sendiri, terus saya juga ikut-ikut gitu loh. Nah, salah satu proyek yang pertama adalah Celica yang kuning, yang orange itu. Jadi ceritanya Om Heru beli Celica itu kondisinya kosong. Song, cuman ada roda 4 sama bodi. Setir pun nggak ada gitu loh. Nah, beliau kerjain sendiri tuh. Kutak-kutik. Nah, terus saya sering main ke sana, ya ikutlah mulai. Ya megang kunci sih sebetulnya bisa ya. Cuman ini bener-bener ngerakit mobil di lantai gitu ya. Ngerakit mobil di lantai, digolak-balik itu nggak pakai pegangan, pokoknya kalau norsi kuncinya torsi ya kita pegangin rame-rame gitu loh. Dan itu mesin hasilnya bagus sekali gitu. Nah, dari situ mulailah terus-terusan berkembang, kita bongkar BMW, bongkar mobil-mobil lain. Nah, jadi sekarang kalau saya tuh senangnya sama Pak Heru, Mas Heru tuh ini kita bisa tukar pikiran gitu loh ya. Jadi informasi yang dia punya, kan dia udah belajar balap dari SMA. Kalau saya kan baru 10 tahun, 15 tahun ini gitu ya. Nah, jadi saya nanya mengenai urusan-urusan balap, urusan modifikasi ya, sama dia gitu loh. Karena dia praktisi. Balapnya udah bisa, ngerjainnya udah bisa. Kalau saya kan baca bukunya yang bisa gitu loh. Nah, ngerjainnya baru sekarang gitu loh. Balapnya mulai sekarang, ya ngerjain mesinnya juga belum lama gitu. Jadi kalau pengalaman yang saya anggap lucu lah gitu ya, waktu balap sama Mas Heru ini, biasanya memang dia di depan saya, ya skillnya lebih bagus lah, ya nggak, mobilnya juga bagus gitu. Tapi itu kalau lagi musim kering, jadi kalau jalanannya kering, kayak hujan gitu lah. Nah, giliran hujan, rupanya mobil dia agak-agak kurang stabil gitu ya. Nah, itulah pelan-pelan saya deketin dan berhasil saya susul. Waktu saya bilang, kenapa lu nggak bisa? Mobil gua nggak bisa belok, Par, katanya. jadi kalau itu waktu pakai mobil yang Celica ya. Kalau mau ngejar Heru, tunggu aja pas hujan gitu loh. Gitulah kira-kira. Karena mobilnya aja waktu itu speknya nggak gitu cocok buat hujan lah gitu. Jadi ceritanya dulu Om Heru tuh pertama kali balap pakai BMW 320 ya. Tapi terus kemudian akhirnya kita cari ya Mas Heru cari nyari yang lebih inilah, yang nggak terlalu udah mulai harganya udah mahal ya. Nyari Celica kosong, kita bangun sama-sama, udah dibalapin, nggak taunya harganya udah mulai naik lagi nih. Dan waktu itu saya udah bilang sama Mas Heru, bro, kalau lu balapan harus pulang bawa piala, jadi lu nggak boleh mikir mobilnya mau diapain, kayak terserah. Nah, waktu itu kita cari lagi nih yang istilahnya yang lebih affordable lah gitu ya, nggak, yang lebih bisa terbeli. Nah, kita pilih di antara mobil Jepang yang spesifikasinya ya, bodinya dan drivetrainnya, itu akhirnya kita ketemu Charman. Itu lebih mudah untuk di-develop dibandingkan dengan yang lain gitu. Saya nggak mau sebut merek yang lain, nanti nggak enak yang buat yang punya yang lain ya. Tapi di antara mobil Jepang itu termasuk yang mudah untuk develop gitu loh. Akhirnya kita pilih pakai Charman, tapi dengan pesan, Ru, sekarang lu nggak boleh mikir
mesti lu gas abis gitu loh ya nggak, jangan nggak usah sayang lagi gitu loh, kalau hujan embat aja gitu. Gitu kira-kira. Alhamdulillah ya, kalau saya pikir hasil dari Charman ini bagus sekali. Jadi mungkin ini mobil yang bawa pialanya paling banyak sekarang di antara grup kita gitu loh. Nah, cuman kemarin di seri 2 kebetulan saya jahilin Mas Heru. Kenapa? Mas Heru itu kelasnya 1600 double overhead cam sama Fiat. Tapi kerjaannya ngocol-ngocol di depan di kelas 2000. Gitu loh. Ngodain mobil 2000. Akhirnya saya bilang, "Ru, lu gua daftarin ke kelas 2000 aja ya." Supaya lu challenge-nya lebih berat gitu loh. Soalnya kalau 1600 pasti dia di depan, udah nggak usah khawatir gitu loh. Jadi sekarang ya udah, nanti untuk di race ke depan saya mau daftarin dia di 2 kelas. Di 1600 ya emang tempatnya dia, di 2000 supaya ada tantangan sedikit. Kalau nggak nanti kurang seru dia balapnya. Gasnya nggak pol-polan lagi gitu loh.